baiknya seorang manusia yang suka senang-senang, ada baiknya dia harus tetap fit dan sehat. Ya, balik lagi sama gue hari ini Felix di Pemain Nakal. Tapi kali ini gue nggak sendirian. Hari ini gue akan ditemani seseorang yang sedang belajar di Taiwan. Sosok ini sangat spesial banget dan akan ngomongin tentang bagaimana dia bisa fit tapi bisa tetap senang-senang. Oke? Dan sebentar lagi kayaknya dia bakal join deh. Tapi gue tunggu sebentar dulu ya. Nah ini dia sebelah gua. Oke, hai. Tar. Dia lagi nyambung video, audio. Halo. Halo, Nixon. Buset. Halo. Apa kabar men? Gila, udah lama gak ketemu. Iya, Cok. Tahu-tahu udah di Taiwan sekarang. Kenapa? Tahu-tahu udah di Taiwan sekarang. Yoi. Ini baru pindah gua beberapa waktu yang lalu, hampir setahun lah di sini. Hampir setahun. Apa nih? Kuliah apa gimana? Pulang SMA gua. Hah? Yoi. Gila. Di Taiwan soalnya nggak bisa, kan gue terakhir kali itu harusnya kelas 2 kan. Terus di Taiwan tuh nggak bisa kayak langsung lanjut kelas 2 gitu, jadi harus ngulang lagi dari awal. Jadi lu sekarang dihitungnya di sana kelas berapa? Masih kelas 1 gue. Gue bayangin yang temen-temen gue yang lain udah mau lulus SMA, gue disuruh ngulang sampai kelas 1. Ya ampun. Hidup. Posisi di mana nih sekarang nih? Kenapa? Itu posisi lagi di mana tuh? Lagi di asrama gue ini. Asrama. Joki PUBG andalan. Oke. Sama bocah pengejar takong di sini artinya part time. Oke. Ini nggak bisa, audionya nggak bisa dibikin Bluetooth ya? Bluetooth gimana? Agak susah. Lu tau cara pakai Zoom gak? Enggak. Coba. Ya, kita tunggu. Udahlah pakai iPhone aja lah, santuy. Sama gue juga nih. Suara lu nggak bisa digedein kah bro? Ntar gue emang agak jauh dari ini. Dengeran nggak sekarang? Pantesan. Nah kedengeran, lumayan kedengeran lebih lah. Nah ya oke. Ini sambil tempat nggak apa-apa ya? Bebas, channel gue bebas. Bebas sih. Jadi kenapa ini? Jadi gini, gue kenalin dulu ya. Jadi dia udah mengenalkan diri sambil ngatur kamera. Jadi dia adalah Nixon, namanya Nixon Forester. Ini oke ya. Untuk salam dulu sama penonton gue. Jadi gue kali ini nama kontennya adalah adek gue lagi. Namanya Komen Nakal. Jadi halo. Hah? Lanjut. Jadi di episode kemarin tuh gue udah ngebahas macam-macam sih. Ada Pak, kejadiannya macam-macam Pak. Gue episode pertama tuh ngebahasnya fotografer. Bentar deh. Sabar. Gue coba ambil earphone dulu nih, biar lebih jelas. Kalau nggak ini susah. Ya para penonton. Kita di sini mainnya santuy boy. Earphone nih. Lighting segala. Kita tunggu dia lagi betulin kamera. Halo. Ya halo. Tes. Dari tadi komersil. Logo gua sama cici gua.
Santuy. Oke, lanjut kita sekarang jelas. Ya. Jadi gue jelasin dulu nih ke narsum ya. Gue kan ini komen nakal. Jadi kalau yang udah nonton dan gue episode pertama tuh gue bahasnya tentang fotografer. Judulnya fotografer kok mesum. Jadi tuh kemarin gue gue tahu tuh si Darren Christopher kan? Iya. Trending banget tuh anjing bocil. Itu gue bahasan pertama gue tuh tentang itu dan gue kaget. Itu ada tuh yang udah mau ready buat foto sama dia, nggak jadi gara-gara ya gitulah. Lapor. Bocahnya lagi ketakutan deh gue itu udah dikerumunin berapa orang dia. Apa diserbu atau gimana tuh ceritanya tuh? Diserbu langsung ke tempatnya dia apa gimana sih? Soalnya gue nggak begitu jelas juga sih waktu itu. Kalau gue sih dengernya ya, ke teman-teman gue pada lihat di daerah PIK dia ada dikerumunin, ada kali katanya 20 orang lebih. Buset. Ya biasa lah, kan dia istilahnya dia pasti minta foto-foto dari cewek cakep, betul gak? Betul. Nah ini cewek-cewek cakep lu udah tahu pasti teman cowoknya banyak, betul gak? Iya. Nah kalau udah kayak gitu pasti teman cowoknya caper dong, yang namanya kalau misalnya teman cowoknya curhat, aku di gini. Nah, mana orangnya datang rame-rame ya, udah lah mampus lah kau. Lagian bocil bertingkah kan, mampus lah dia. Umur berapa sih tuh? Kok kayaknya bisa? Si Darren ini kayaknya paling anak lulus SMA kayaknya, atau mungkin kuliah. Iya sih gue bilang. Itu udah banyak yang salah satu yang gue inget respon terakhir tuh si Reta yang udah cerita panjang lebar waktu itu. Iya tahu. Tuh gue kayak buset. Gue tuh mikir kayak fotografer tuh enak, kayak foto. Ternyata. Iya tuh. Sebenarnya kagak sih bro. Soalnya dulu gue juga kerja fotografer kan, nyari duit lah, gitu kan. Mengisi waktu gabut. Cuman emang namanya fotografer tuh emang harus profesional aja gitu. Lu kayak gue kalau misalnya fotoin cewek, apalagi cakep gitu kan. Gue nggak ngelihat dia sebagai wah ini cewek cakep bisa gue apain ini. Enggak. Ya gue ngeliatnya sebagai dia customer, ya kan. Dia mau foto yang bagus, gue fotoin sampai dia merasa oke itu fotonya udah bagus. Udah gitu doang, habis itu ngambil duitnya udah cabut. Nah kan yang Darren ini kan bertingkah dia, pakai manipulasi gua apa, dia pakai yang adik kakak gitu loh. Jadi dia manipulasi caranya tuh kayak deketin nih cewek-cewek kan banyak. Gua kakak lu bisa percaya sama gua gini gitu. Terus lu tahu gak dia minta fotonya tuh bilangnya tuh dia lomba, Cok. Jadi dia minta nih, tolong kirimin foto lagi bergaya kayak gini dong. Gaya BDSM kan ceritanya. Katanya buat lomba. Gue bilang logikanya dari mana anjing? Emang di Indonesia lu bisa bikin lomba BDSM main ngasal? Itu bukan ilegal ya? Aduh. Kecuali lu foto buat populer, FHM. Atau enggak lu disuruh pakai baju apa kayak anime gitu kan? Itu masih lebih make sense toh. Ini legit disuruh BDSM, disuruh pakai borgol. Ya ampun, bang. Dan itu rata-rata umurnya masih di bawahnya juga. Di bawah umur semua itu. Bener-bener dah. Predator itu namanya. Itu legit sih, itu predator. Itu sebenarnya kalau misalnya dibawa ke polisi itu bisa kena. Tapi ya yang ngelapor juga harus terisi duitnya kan, namanya polisi Indo. Pokoknya kalau kayak gitu. Oke, ya kalau gue episode kedua gue pernah cerita, ini pengalaman gue sih. Jadi gue itu sempat nyeritain gimana sih New Year's party gue waktu di Jogja waktu itu. Wih, oke. Boleh. Jadi itu, gimana emang tuh? Oke, gini. Ini jauh sebelum gue ketemu lo ya. Jadi gue tuh kan sebenarnya gue waktu ke Jogja tuh tahun baru kan. Itu Jumat. Soalnya selang Jumat, Sabtu, Minggu sampai Selasa itu gue pergi tuh dua klub beda. Pertama namanya Liquid hari Jumatnya, tapi tuh anjing sepi banget men, gila. Yang hari pertama itu bener nggak ada apa-apa. Baru gue ke Bose sebelahnya. Bose itu bagus cuman kayak
bagus doang tapi nggak rame juga. I see. Jadi basically kualitas mah ada lah ya, tapi kalau misalnya klub kalau sepi juga sama aja mendingan di rumah. Dan lumayan gede sih tempat-tempatnya juga. Lumayan gede, lumayan luas. Nah, baru pas malam tahun barunya tanggal 31 gue ke yang Liquid. Itu Onat kan udah jadi DJ. Iya. Dan kebetulan keluarganya Onat sama Onat itu juga kenal sama keluarga gue. Karena kakak gue tuh pernah ngelesin Mandarin. Jadi makanya itu kenal, dan pas orang tua gue ziarah juga itu pernah. Ya pertama ketemunya pas mau ziarah, pas mau berangkat ke Prancis. Prancis. Udah berkelas kita ini ke Prancis. Belum gua. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Kelak. Nah, habis itu pas Onat perform, nah gue tuh diajakin tuh, gue kenal beberapa temen, sesama temen gue anak Depok juga. Yuk, tabel gue. Oke. Terus udah ngobrol, terus gue kenal sama beberapa ceweknya. Salah satu anak pariwisata. Dia lebih gila soal minum. Lebih gila daripada. Iya gak? Bisa lebih gila daripada lu. Iya. Kayak terakhir kali gue ketemu lu udah gila banget tuh. Emang itu, wah, kalau gue nggak boleh tanggung-tanggung. Iya sih, kalau udah mabok mah langsung gaspol ya. Wah, gue langsung bodoh langsung. Nah, itu gue ke bawah lagi tuh sama temen gue tuh. Nah, pas gue lagi di bawah, udah ada satu cewek, men. Cewek. Buset, sadis. Oke. Nah, dia udah mabok. Digilir tuh, narik. Mungkin dapat narik. Gue lagi, gue sikat. Buset, disikat. Iya. Langsung disikat ya, disikat. Langsung sikat. Sadis dia mainnya. Bener anjing. Bah, brengsek, bibir gue digigit. Aduh, emang wanita-wanita ini kadang-kadang gila. Itu, aduh gila. Itu tipikal Batak banget sih ceweknya sih. Tapi gila. Sikat, bener-bener disikat bibir gue habis itu. Aduh. Itu gue pas pertama, anjir gue kaget. Gue ciuman. Man, pinch me, man. Cubit gue habis itu. Aduh. Habis itu kan dia duduk dulu bentar. Nah, itu gue cari-cari peluang tuh. Gue kebetulan ketemu sama cewek-cewek Korea. Kenalan. Habis itu gue rangkul sebentar. Lumayan dapet. Sentuhan halus cewek-cewek Korea. Nona. Gila, aduh. Tapi sayang sih, dia ada teman bule yang lain juga yang datang. Nggak sempet ini juga. Ya. Ya terbatas juga waktunya, pertemuan yang singkat doang. Tapi waktu gue lanjut lagi sama yang ke cewek, dia lagi duduk kan, dia udah diam aja tuh, gue peluk lagi, titiunya gue sikat. Buset, Ampun atuh bang, saya mah nggak main begitu bang. Ya, masih SMA anak kelas 1. Iya, mumpung dia lagi nggak diem, maksudnya kalau dia lagi diem, soalnya kalau dia lagi sadar kan, aduh nggak enak kan. Tapi udah mulai hangover gitu. Wah, ini kayak rezeki nih, malam tahun baru dapetnya yang gini. Aduh, rezekinya begitu ya. Dan gue ada Instagramnya. Waduh, sadis punya ini. Terus gimana ini sampai sekarang? Masih kontek-kontekan? Wah, masih kontakan sih, tapi gue belum ke Jogja lagi, ya tau lah pandemi. Gue nunggu udah divaksin dulu baru gue mau jalan lagi. Aduh. Di situ baru pertemuan pertama gue sama dia. Nah, di situ tuh coba gue agak ini nih. Gue cuma reminder, gue cuma ingat kejadian terakhir temen lo udah tepar pas udah pulang. Cuman itu yang gue ingat. Nah, coba lu ingatkan gue lagi cara pertemuan pertama kita dulu kayak gimana?
Waduh, masalahnya juga gue udah mabok cuy. Iya. Menurut lo aja gue bakal ingat apa kagak? Ini seinget gue nih, gue dateng nih. Biasa, lu tau lah, kita klasik kayak lagunya itu loh, lagunya apa sih yang senjata anjing. Jadi gue maboknya di mana ya kan? Tapi narinya di mana? Jadi gue amer dulu di luar. Ngamer dulu kan, mumpung lagi nggak ada duit, bareng teman-teman terus masuk mixo. Set, ternyata mixonya sepi betul. Itu kan pas yang lagi mixo lagi direnov itu kan. Jadi semua orang pada mikir mixo tutup, makanya sepi. Kira kita mikir-mikir mau kemana lagi nih. North Bunker juga sepi juga dia kan. Akhirnya ada tempat tuh. Tapi gue lupa nama klubnya apa ya? Etiproof. Oh iya, Etiproof. Nah iya, temen gue ada yang ngomong, kita coba Etiproof aja. Tempatnya gini. Terus gue mikir, itu tempatnya lumayan bagus. Emang kita bisa main masuk aja gitu kan? Masih belum confident ini. Ya udah lanjut, amer lagi sebotol. Yang penting pede dulu ya enggak. Datang Etiproof masuk udah kayak sewa table gua. Padahal mah kagak ada duit. Klasik kita lah ya, ABG. Gue kira lu megang duit pas mau itu kan. Gue kan awalnya juga enggak bro. PT aja kayaknya itu amer aja PT. Aduh, tapi ya udah lah. Yang penting kan kita have fun gitu. Gue mikir ya udah gue masuk ya kan, nari. Tiba-tiba ada nih orang nih, yang ini nih. Saya. Si Abang Ibis Leo ini, dan datang, uset, nih orang kayaknya jogetnya sabi juga nih. Kenapa ini? Oh, ternyata dia mabok. Kenalan lah kita kan. Orang-orang mabok ini suka kenalan. Ya udah deh. Enggak sepenuhnya mabok sih sebenarnya. Cuman emang udah berapa kali minum sih, gue udah berapa kali dicekokin ya udah ya. Istilahnya lagi di klub ya kan, nggak mabok pun dimabok-mabokin, yang penting enjoy gitu. Gue kayak wah itu jadi itulah pertemuan singkat gue juga dengan Nixon dan luar biasa. Ini anak benar-benar sense-nya luar biasa banget. Cuman gue juga ingat satu kejadian pertama pas habis ketemu dia tuh, kalau nggak salah ada temannya dia kayak kena colek. Iya benar. Iya gue ingat. Nah gue coba lanjutin tuh gimana tuh habis pas kena colek itu teman lo tuh. Nih sebenarnya gue ngomong ya. Jujur aja, kan kita cowok-cowok nih, istilah kita tahu lah permainan cowok-cowok di Indonesia seperti apa, benar gak? Yo. Nah itu bukan kena colek, itu jujur gue tahu itu orang nggak mabok dan emang dia pengen nyolek. Ngerti gak? Tapi pura-pura mabok parah aja gue tahu. Ya, datang nyolek, temen gue langsung, kenapa lo nyolek gini. Nah mumpung dia ada cowoknya juga di situ kan, terus kita juga lagi rame-rame. Ya udah langsung aja kita ngomongin, lu ngapain bro, ini, ya kan? Terus jangan lihat rame. Nah lu udah tahu kalau misalnya orang Indo kalau misalnya udah takut gitu kan, udah ketahuan nyolek, mau gimana lagi? Ya udah pura-pura mabok, orang lu gini aja kayak orang bego. Terus pura-pura dia jatuh ke lantai, pura-pura nggak bisa bangun. Aduh, klasik dah. Tapi gue mikir ya udahlah, mau gimana anjing. Soalnya ceweknya juga bilang udah nggak usah dilanjutin, ya udah. Misalnya kan kita cuman gimana ya, ngebela ceweknya. Kalau ceweknya emang nggak mau dilanjutin ya udah jangan. Yang penting dia tahu kita udah support, istilahnya begitu loh. Yang penting adalah dia senang, kita senang. Yoi. Ini benar-benar suatu pertemuan yang luar biasa. Udah lama juga sih ketemu dia sejak pandemi juga, dan sekarang kan gue udah mulai ngembangin ini channel gue sendiri dan ada kali 3 tahunan ada nggak sih? Ada loh, lebih. Tahun Pak, baru ada setahun. Iya kan? Baru ada setahun. Baru ada setahun Pak waktu itu. Tapi itu jadi tuh teman-teman lo itu satu sekolah sama lo juga? Enggak. Karena gue mikir lo kuliah. Iya emang banyak yang ngomong kayak gitu. Enggak, sebenarnya gue kalau teman di Indo ya, gue emang orangnya random aja gitu, istilahnya ya kayak sama lu gitu. Sebenarnya gue aja nggak tahu lu anak kuliahan atau gawe gitu kan, gue nggak tahu.
orang-orang juga nggak tahu sebenarnya gue tuh ngapain gitu. Jadi gue di Indo tuh ya udah kalau lu seru ya udah kita temenan. Gue nggak peduli lu backgroundnya kayak gimana kek, lu dari mana kek, yang penting lu seru. Nah ya udah kita temenan gitu aja. Makanya temen-temen gue random semua tuh. Ada yang anak pastor lah, ya kan, ada yang anak polisi lah. Tapi clubbing bareng, ya gak? Anak pendeta. Yoi dong, ya kan? Saturday party, Sunday langsung balik ke Tuhan. Tobat dulu kita. itu gue banget nih. Sebelum pas itu kan perputaran hidup gue gini. Senin gue libur. Selasa sampai Sabtu ngajar. Sabtu malam minggunya ya iya gas. Party gas sih. Balik jam 3. Gue malas pulang. Udahlah gue pulang. Ya udah gue ke gereja aja langsung daripada gue balik dikunciin. Aduh. Gue dulu tuh pas lagi masa-masa ketemu elu, itu tuh gue tuh legit anak kosan yang lagi nggak sekolah dan nggak bisa gawe juga soalnya belum legal. Terus ya udah kerja gue setiap hari yang hura-hura aja gitu. Hari Senin ya kan ada yang ngajakin Amer yuk gas, ya kan. Hari Selasa ada yang ngajakin ini gas terus gue mah nggak ada berhenti. Dulu tuh sempet gue challenge sama teman gue kalau misalnya dia nonton namanya Fieri, kita legit challenge sebulan full selama sebulan nih kita setiap hari harus mabuk. Gue bilang deal, gue bikin deal begitu. Sebenarnya rame-rame gue sama grup teman gue lah istilahnya gitu kan. Ya udah tuh mulai dari awal ya kan seminggu masih pada ikutan semua. 2 minggu udah mulai berkurang tuh. Minggu ketiga, minggu keempat itu yang pas lagi ada acara itu loh. Tahu itu nggak sih? Yang adeknya si Rich Brian sempat ke Port Fable. Adeknya Rich Brian? Ya, iya, apa tuh? Tahu nggak? Namanya? Aduh, gue nggak inget toh. Dia kayak DJ gitu, terus dia kayak Ruang Panas. Lu tahu Ruang Panas gak? Ruang Panas? Iya itu jadi kayak acara klub yang kayak cuman setahun 2 kali apa setahun sekali gitu. Itu spesial di Port Fable itu lagi terjadi. Dan itu lagi di pertengahan gue lagi ngelakuin challenge ini nih. Jadi di akhir-akhir tuh sekitar di minggu ketiga, minggu keempat cuman gue sama teman gue lagi satu namanya Fieri. Itu benar-benar kita dari awal bulan sampai di momen itu terus setiap malam kita mabok Amer Gold. Setiap kali beli tuh gue sebotol, dia sebotol, udah minum sampai habis. Terus habis udah minum cari klub gitu. Masuk aja udah. Terus langsung nari-nari. Itu gila, Cok. Dan di akhir-akhirnya sampai sekarang malah lambung gue yang kena. Aduh. Lambung gue menipis gara-gara kebanyakan minum alkohol. Lambung hebat apa kantong? Kalau Amer Gold mah santai, Bang. Kan kita masih bisa PT-PT. Itu portable mana? Portable Serpong? Iya, portable yang di Serpong. Yang deket McD itu loh. Yang di Gading Serpong? Gue kira restoran itu. Iya, itu restoran, cuman slash bar gitu. Dan emang kalau misalnya ada event ini yang Ruang Panas ini tuh emang di situ. Itu jadi legit satu restoran gede itu tuh langsung dijadi dance floor semuanya. Puas dah lu. Itu bener-bener pas masuk tuh legit di luar tuh disiapin kondom gitu-gitu. Udah gila dah. Biasanya gue sering ke Serpong, tapi gue nggak tahu sih tempat-tempat itu. Gue inget di Gading Serpong ada 2. Ada 1 doang. Satu doang. Apa tuh? Yang mana? Tuh mana ya? Gue lupa lagi. 12 apa Spectre? Kan 12. Apa ya? Gue kesana lagi deh habis bundaran. Dia maksudnya habis bundaran GS. Oh, Holy Wings. Hah? Holy Wings bukan? Holy Wings Gading Serpong. Bukan kayaknya, bukan Holy Wings. Waduh, kurang tahu deh. Tapi lagian di Gading Serpong yang nggak terlalu banyak sih. Ini Gading Serpong tempatnya lumayan masih kampungan lah bisa dibilang begitu, istilahnya masih berkembang. Kalau Jakarta kan memang klubnya udah pasti bagus-bagus itu. Kalau di Gading Serpong mah istilahnya ya yang penting ada DJ-nya, penting ada lagunya, udahlah lampu-lampu, kedip-kedip, udah enjoy, nari-nari aja lah. Bentar, gue lihat dulu.
Searching dulu ini kita di Google. GL. GL. Iya. GL apa tuh, singkatan apa tuh GL? GL KTP and Lounge. Waduh, nggak tahu dah, gue nggak pernah ke daerah situ tuh, kurang tahu kok. Terus tahu gue tuh yang di Gading Serpong yang lumayan rame tuh cuman Holy Wings Gading Serpong doang. Atau enggak di Golden, kayak Golden deh. Kayak Golden tahu loh. Kurang tahu, Golden nggak pernah denger. Tapi ada sih gue gitu. Nah, tadi lu bilang soal lambung lu kan, dan sekarang, tapi pas gue ketemu lu, badan lu masih segitu. Kenapa? Kenapa? Pas gue ketemu lu, badan lu masih segitu. Masih gimana tuh? Kayak masih fit gitu. Iya, kayak ini yang sekarang nih yang gue lihat pas pertama ketemu lu. Itu sih kayaknya pas awal-awal ya. Itu sekarang kan gue 67, 68 ya. Kayaknya itu gue pas waktu itu tuh kayak pas ketemu lu tuh kayaknya 70-an, 73, 72, nggak terlalu beda jauh lah. Yang pas waktu itu tuh gue masih belum terlalu gila makan lah istilahnya gitu. Cuman emang sempet dari momen yang gue ketemu lu kayak beberapa bulan setelah itu tuh emang gue sempet punya cewek ya kan. Udah punya cewek udah nyaman dong ya kan. Tiap hari challenge apalah, makan samyang 20 biji gitu-gitu kan. Udah dari situ makan udah kayak orang gila tuh. Buset, sekali makan Indomie bisa 6 kali makan. Ini bukan makan challenge ya, mesti gue makan normal tuh Indomie 6 bungkus gara-gara gue lapar aja gitu. Ditambah nanti nasi padang nambah 2 kali. Lu udah tahu porsi nasi padang nambahnya 2 kali. Udah tuh dari situ kan makan terus, istilahnya udah nyaman dong, udah punya cewek ya kan. Ngapain gue kelihatan ganteng lagi, bener gak? Nih ceweknya nggak sehat ini ceweknya. Tapi ya udah, yang penting happy kan kita kan. Terus di pertengahan gue lama-lama ngeliat muka gue di kaca tuh kayaknya kok kayaknya gue jelek gitu ya. Jujur aja nih, gue emang orangnya tuh nggak banyak cocol-cocol lah istilahnya gitu. Istilahnya menurut gue emang orang gendut itu jelek di mata gue tuh begitu. Itu opini gue. Maksudnya kayak istilahnya ya mungkin emang lu bisa cakep, justru rata-rata tuh orang. Apa? Halo? Ya. Halo? Ya. Justru yang gue lihat ya, orang gendut ini tuh rata-rata kalau mereka diet gitu-gitu perubahannya tuh bener-bener istilahnya kalau lu gendut nih sekarang terus lu berubah, itu tuh lu bisa jadi ganteng banget. Tapi kalau menurut gue, kalau lu gendut emang itu tuh menunjukkan lu emang nggak take care badan lu, ngerti nggak sih? Kayak lu ya udah lu pengennya makan aja terus. Dan menurut gue itu menunjukkan lu nggak disiplin, itu pertama. Kedua, lu nggak peduliin tentang kesehatan lu, kan? Ya udah jadi menjadi bikin lu kelihatannya tuh kayak ya nggak atraktif gitu, nggak kelihatan bagus gitu di mata gua, kayak gitu kan. Nah habis itu kan gua udah mulai ngeliat diri gua kayaknya buset, kok gua gendut banget gitu ya di kaca kan. Gua ngeliat jelek banget, gua depresi kan istilahnya. Kayak bukan depresi sih, lebih kayak sedih aja gitu ngeliat kayak kok muka gua makin jelek gitu kan. Gue nimbang lah tuh. Kenapa? Self-worries gitu. Habis itu ya udah, gue coba nimbang, gue pengen lihat. Soalnya kan biasanya gue emang 73, 75 gitu kan. Pas gue nimbang tuh, gue udah 85, lu bayangin. 85 kilo. Itu dalam jangka waktu sebulan 2 bulan. Tuh gue naik tinggi itu. Terus dari hari itu gue langsung putusin gue nggak mau kayak gini ya. Gue mau at least gue bisa balik ke yang gue dulu lah gitu, walaupun nggak kurus-kurus banget ya, gitu kan. Ya udah mulai tuh search di YouTube kan, gimana cara kurus gini gitu. Dan emang susah sih, emang gimana ya, kayak perjalanan untuk kurus itu
dia gitu gampang di awal. Emang orang tuh istilahnya kan lu pernah nggak sih kayak lu lagi nyantai itu liat Instagram gitu kan, atau lu lihat TikTok gitu kan, terus tiba-tiba lu gue pengen mengubah hidup gue pengen menjadi sesuatu gitu kan, tiba-tiba jam 3 pagi ya, yang orang gabut gitu kan. Gue juga kayak gitu. Nah emang iya pas awal-awalnya gampang, lu mikir oke, besok gue langsung begini, besok gue pengen begitu, lakuin tuh ya paling seminggu 2 minggu, habis itu apa? Sama aja kayak biasa orang-orang nge-gym di Indo kan, oke yuk kita beli member gym, beli alatnya gini gitu. Iya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, akhirnya nyerah juga, istilahnya gitu kan. Dan yang bikin susah juga emang media sosial ini banyak gimana ya, dia tuh suka mengarahi ke tempat yang salah, bro. Jadi kayak lu bisa lihat di Google nih, contoh gimana cara kurus, ya kan? Yang paling atas bilang begini, di bawahnya bilang kebalikannya, nggak boleh begini, harus begitu. Nanti di bawahnya lagi, harus begitu, nggak boleh begini. Lah kita bingung mau ngikutin yang mana kan? Nah, jadi itu orang juga, iya pendapat orang beda-beda. Cuman fakta itu nggak bisa diganti, bro. Tapi emang susah mencari faktanya. Dan cara mencarinya gimana? Ya harus dicoba satu-satu. Mungkin yang ini bilangnya nggak boleh makan ini, yang ini nggak boleh begitu, yang ini nggak boleh begitu. Nah kita cobain atu-atu sampai ketemu sebenarnya yang mana sih yang beneran bekerja. Dan ternyata setelah mencoba terus, gue baru tahu diet itu sebenarnya nggak penting lu makan apapun. Istilahnya lu mau makan apa aja itu nggak penting. Yang penting itu kalori yang lu makan. Kalori itu berarti gimana ya? Jadi setiap makanan itu ada kalorinya. Contoh, kalau misalnya gue beli Indomie nih, sebungkus itu 400 kalori. Contohnya begitu ya. Nah, gue tuh pengen kurus nih ceritanya. Jadi gue cari dulu nih yang gue bikin di TikTok tadi. Nah, jadi itu basically kita cari di Google dengan menjawab pertanyaan kayak seberapa tinggi, ya, umur, sama berat badan. Nanti dia kasih tahu berapa kalori yang kita boleh makan dalam sehari kalau kita mau tetap di berat yang sama. Contoh nih, gue 67 kilo, ya kan? Terus gue cari, ternyata kalori yang gue boleh makan buat sehari itu 2000 kalori. Itu untuk stay di 67 terus. Jadi itu istilahnya kalori yang gue boleh makan itu cuma 2000 per hari. Nah tapi kan gue mau kurus, ya kan? Gue mau kurusan. Jadi mau gimana? Ya secara simpelnya bisa dibilang tuh, kalau lu mau kurus lu harus makan lebih dikit. Cuman emang agak lebih susah dari itu. Biasanya tuh orang diet itu, misalnya contoh, gue kan 2000 kalori untuk stay di berat gue yang sekarang. Ya kan? Nah, biasanya orang tuh kurangin 500 kalori per harinya. Jadi yang tadinya gue boleh makan 2000 kalori, sekarang gue cuma boleh makan 1500 kalori per hari. Dan itu kalau gue ikutin terus, dan harus konsisten ya. Diet itu emang susah, tapi emang harus konsisten. Makanya gue bilang, susahnya di mana? Awal-awal emang orang semangat, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu. Itu udah mulai susah tuh, istilahnya lu lihat temen lu, makan es krim, ya kan? Makan pizza, ya kan? Challenge Indomie lah. Emang enak. Tapi kalorinya tuh gede, ngerti nggak? Makanya itu susah. Nah makanya itu lu harus gimana ya? Makanya gue tuh punya respect yang lumayan banyak buat orang yang bisa dari gendut ke kurus. Soalnya dia tuh benar-benar mengubah hidupnya dan disiplinin otaknya. Kadang-kadang emang otak itu tuh, waduh, nggak apa-apa. Hidup masih panjang, masih bisa diganti, ya gak? Tapi kadang emang otak kita tuh emang jahat, menurut gue. Kadang-kadang tuh emang kita tuh nggak lapar, perut tuh nggak lapar. Cuman emang kayaknya enak nih kalau misalnya kita ikan bakar, ya gak? Kayaknya enak nih makan pecel lele. Itulah yang bikin gendut. Lagi jam 3 pagi, jam 4 pagi kan, lagi gabut nongkrong. Ngapain? Makan warteg yuk, bahari, gas. Nah udah lu tahu warteg porsinya segede gaban. Gimana mau kurus? Ya itulah sebenarnya sih. McD seto, apalagi kalau lagi karantina gini, ya kan?
yang namanya Gojek pasti promonya banyak. Beli burger dapat 5 apalah inilah itu, gimana orang gak gendut. Makanya itu. Jadi kalau lo pertama apa yang lo harus lakukan waktu itu? Tahap pertama. Yang gue lakuin waktu itu, tahap pertama itu tuh, jadi gini, sabar nih ya, gue cek dulu nih, baterai gue 8% nih. Jadi gini nih, jadi awal-awal tuh kan gue cuman tahu, oke, kalori harus dikurangin, ya nggak? Cuman gue masih nggak ngerti, masih gimana cara ngitung kalori, begini-gini gitu-gitu, itu kan ribet. Istilahnya itu emang pengetahuan kayak gini tuh sama aja kayak belajar di sekolah. Ya, lo harus belajar dikit-dikit. Nah, jadi pas awal-awal tuh gue cuman tahu, oke, protein itu bikin lu merasa lebih kenyang. Protein itu daging-daging. Dan protein paling banyak itu di dada ayam. Makanya lu kalau lihat bodybuilder gitu kan suka suruh makan dada ayam kan. Nah, jadi itu soalnya fungsinya tuh protein ini tuh bikin kita merasa kenyang lebih lama. Tapi kalorinya nggak sebanyak karbohidrat. Istilahnya gitu. Nah, jadi dulu tuh gue awal-awalnya ya udah gue simpel aja. Dari gue bangun tidur, ya kan? Gue bangun tidur minum kopi. Ya itu kopi good day gitu-gitu paling 80 kalori, 90 kalori, ya kan? Kan limit gue boleh makan sampai 1.500. Tapi ya pas awal-awal diet emang lemak gue kan banyak. Jadi tubuh gue tuh makan dikit banget tuh nggak apa-apa. Soalnya emang lemak gue masih banyak banget yang bisa diambil dari tubuh. Ya udah, jadi pas awal-awal tuh gue cuma minum kopi, terus malamnya gue masak dada ayam, terus gue makan dada ayam. Itu dada ayam paling 400 kalori, sudah. Jadi tuh, ya gue setiap hari cuman gitu, pagi-pagi minum kopi, ya kan, dan kopi juga itu emang bikin lu merasa agak kenyang, emang ada fungsinya gitu. Nah, jadi gue minum kopi, ya kan, terus paling malam jam 7, jam 8-an, dada ayam udah satu. Habis dada ayam udah sih, gue tidur. Besoknya ulang lagi, besoknya lagi, ulang lagi terus. Ini tanpa olahraga ya. Dan miskonsepsi orang-orang itu, lu harus olahraga kalau mau kurus. Itu salah. Lu kalau mau kurus, lu mau bikin, lu tau abs kan? Yang six pack gitu. Nah itu six pack itu bukan dibikin di gym. Itu dibikinnya di dapur. Jadi kalau lu mau kelihatan abs lu, ya lu harus kurus, mau nggak mau. Jadi itu awal-awal tuh gue nggak ada olahraga sama sekali. Dan itu progresnya lumayan cepat tuh. Soalnya kan emang kalau misalnya lu tuh gendut ya kan, dia badan tuh emang basically ngebantu lu di awal-awal lah. Dia emang kalau misalnya lu lagi gendut terus lu makan juga dikit banget, dia bisa mengurangi lemak dengan cepat. Nah itu dari 83 ya, terus seminggu gue ngelakuin langsung turun tuh jadi 79. Minggu kedua 77, ya kan? Minggu ketiga 75. Nah udah tuh pas di 75 gue lumayan stuck tuh. Soalnya kayak gimana ya, lumayan stucknya tuh gara-gara kayak enek aja gitu. Kayak setiap hari tuh gue cuman bisa makan dada ayam sama kopi. Menurut lo aja bro, istilahnya ngerti gak sih? Kayak kadang-kadang alkohol aja bisa bikin enek kalau misalnya lu minum Amer terus. Nah ya udah dari situ tuh mulai goyah lah apa tekad gue istilahnya gitu kan. Istilahnya kadang-kadang lewatin Pocajang all you can eat, ya udahlah bolehlah sekali-sekali gitu kan. Udah turun ini gitu kan, nanti lewat apa lagi, kayaknya enak tuh McD, ya udahlah McD sekali-sekali gitu mikirnya kan. Nanti ada ayam geprek, kayaknya ayam geprek enak nih, ya udahlah udah turun juga, mikirnya gitu. Akhirnya ya udah deh di situ ya ada jadi mungkin dalam seminggu nih, contoh Senin sampai Rabu gue diet ya kan, tapi hari Kamisnya gue makan kayak orang gila, Jumatnya gue diet lagi, nanti Sabtu kayak orang gila lagi. Jadi sebenarnya jadinya ngebalance, ngerti nggak sih? Jadi hari dari Senin sampai Rabu tuh makannya dikit, terus pas hari Kamis makannya banyak, jadi jadinya sama gitu, ngerti nggak sih? Jadi gue stay di 75. Akhirnya pas di 75 gue mikir lagi, emang gue udah puas di sini? Udah puas belum sih gue di 75 kayak gini? Dan gue refleksi lagi, ternyata menurut gue ya gue belum nyampe yang di tempat yang gue mau. Nah pas-pasan dari situ gue mulai
mulai tekad lagi nih, diet lagi nih. 2 minggu 3 mingguan turun tuh dari 75 jadi 72. Itu udah lumayan. Dari 72 ini pas-pasan waktu itu tuh gue mau pindah ke Taiwan, mau dipindahin ke Taiwan. Nah pas nyampe di Taiwan kena karantina kan 2 minggu. Iya. Dan itu susah banget bro, yang namanya lu kalau soalnya di sini kan, di sini karantina kan ya. Nah, dia tuh siapin makanan. Jadi dalam sehari tuh dapat 3 makanan, breakfast, makan siang sama makan malam. Nah lu bayangin aja jadi gua yang lagi diet, ya kan? Gua stuck di dalam satu tempat, satu kamar ini, dan gua gabutnya minta ampun. Bener-bener gabut banget dah, soalnya emang nggak ada yang bisa dilakuin kan. Iya, TikTok, YouTube, TikTok, Instagram, YouTube, TikTok, Instagram, udah gitu terus. Dan lu tahu yang namanya otak ini tuh paling suka ngapain kalau misalnya lagi gabut, kalau misalnya nggak mabok, makan. Pas-pasan makanannya disiapin lagi depan komuk, gratis lagi ya. Menurut gua aja gimana gua nggak susah, ya udah akhirnya makan dah tuh pas karantina 2 minggu setiap hari makan. Ya, pas keluar karantina ternyata gue jadi gendut lagi. Dan itu makanan yang di karantina itu apa aja biasanya yang lu dapat? Pagi-pagi tuh bisa burger, kan? Burger tuh 400-500 kalori lah. Burger, ya kan? Terus dikasih milk tea gitu bisa 200 kalorian. Terus nanti dikasih kayak pientang. Di sini pientang tuh kayak basically wartegnya orang Taiwan gitu. Nanti ada nasi ayam gitu, dan nasinya banyak tuh. Jadi itu kayak sekali makan itu bisa 1000 kalori kali. Dan itu gue makan 2 kali. Jadi total dalam sehari itu gue bisa makan 2500 2800 kalori. Padahal gue cuma boleh makan 1500. Nah itu. Ya udah akhirnya gendut lagi tuh pas keluar dari karantina. Gendut lagi, naik tuh gue kayak jadi 77 atau 78 lagi, balik lagi dah tuh ke tempat yang awal. Nah dari situ ya kan pasti depresi dong, istilahnya lu udah ngeliat progres ya kan, lu turun berat badan tiba-tiba naik lagi, kesel juga kan. Ya tapi mumpung udah di luar, istilahnya udah bisa beraktivitas lah gitu kan, soalnya kan udah nggak di karantina, ya udah tekad diet lagi sampai sekarang. Dan lu udah turun ke 66 sekarang. Okay. Lu bayangin, hebat ya, lumayan lah ya istilahnya. Nah, istilahnya gue udah lumayan bangga lah sama diri sendiri kayak gitu. Yang tahap ini selalu menghitung kalori lu apa? Tahap kedua lu? Nih, gue harus ambil power bank dulu ini. Oh iya, silakan. Bentar ya. Ya. Ini sambil ini gue lagi update dulu ya. Jadi gue udah ada rencana nih beberapa episode ke depan gue akan collab dulu deh sama Nixon. Gue akan bikin banyak bahasan. Nanti ada bahasan-bahasan yang gila deh pokoknya, yang nggak akan kalian tahu dan cukup tabu lah untuk diomongin di ranah-ranah kita. Oke? Pokoknya jangan lupa untuk like, share, komen. Nanti obrolan bakal lebih panas lagi ya di next video. Tapi lagi nunggu Nixon nih. Tapi jadi gue bahas tadi ya, tahap pertama itu adalah lu harus menghitung kalori. Gue cerita dikit aja. Jadi gue juga sebenarnya disuruh mengatur pola makan saat pertama nge-gym. Tapi buat gue juga kayak, gue kadang nggak paham sih sama aturan pola makan kayak gitu. Jadi gue memutuskan untuk gue fokus, gue genjot gue di olahraga. Tapi kalau makan, sekarang pun gue coba untuk mengatur bahwa gue nggak boleh makan sarapan ataupun makan siang. Even makan malam aja, tapi harus banyak. Karena kan gue pagi siang itu kan lumayan nggak pernah pagi siang itu kan gue hampir nggak pernah keluar rumah, nggak banyak aktivitas. Jadi cara terbaiknya adalah ya gue tidak makan siang, tidak sarapan, cuma makan malam. Sementara ini sambil nunggu setelah disuntik vaksin bisa ngajar lagi dapat duit. Oke. Si Kokoh sudah kembali, kita lihat dulu.
lagi nyusun power banknya sama gue kayak dikasih lihat langit-langit malam Taiwan kayak gini. Yang udah kangen sih, gue pengen ke daratan Cina lagi. Tes. Ya. Oke, jelas nih kita. Aman, lanjut kita. Oke, tadi tahap pertama kan lu udah hitung kalori. Nah, tahap kedua lu apa nih? Kan pertama kalorinya harus dihitung dulu, ya kan? Habis ketahuan kalori yang boleh kita makan, ya udah tuh kita download aplikasi buat ngitung kalori, atau enggak juga bisa pakai kalkulator sih. Terus apapun yang kita makan dan minum itu harus dihitung. Jadi contoh nih, gue bangun tidur kan, terus gue pengen minum kopi Good Day. Ya udah tuh tinggal cari di Google. Kalau pakai aplikasi yang buat ngitung kalori sebenarnya dia udah ada. Jadi lu tinggal di aplikasinya tinggal dicari Good Day kopi gitu. Itu ada biasanya. Tapi kalau lu nggak mau download aplikasinya, lu bisa pakai Google. Lu tinggal search di Google Good Day kopi berapa kalori. Nanti dikasih tahu sama Google. Misalnya contoh 100 kalori. Nah ya udah, kan gue cuma boleh ada 1.500 kalori buat sehari tuh. Nah ya udah, berarti 1.500 dikurang 100. Berarti gue cuma ada 1.400 kalori lagi yang gue boleh makan buat hari itu. Contoh nanti gue mau makan Indomie apa seblak jeletot, nah, gitu kan. Berapa bungkus? Itu dulu. Misalnya kalau misalnya lagi diet ya 2 bungkus. Pengennya sih 6 bungkus. Pengennya sih 6 bungkus. 1 bungkus tidak. Iya, kalau 1 bungkus nggak bisa, bro. Susah, bro. Emang perut ini kadang-kadang banyak mau. Gue kena omel kakak gue sama bokap gue gara-gara Indomie terus. Iya kan? Namanya anak kosan kayak kita ini mah. Yoi, ya enggak? Apalagi yang diomelin kayak gitu. Iya, tapi emang udah punya gaji masih makan Indomie banyak-banyak. Gak beli aja tuh. Aduh, tapi bro, ngapain gue beli gitu aja. Betul. Dan lagian nih, cuman Indomie doang yang harganya warung. Tapi kelasnya 5 bintang. Demi Indomie tuh gak bisa dikalahin di mana-mana. Percaya sama gue. Gue udah coba-cobain mie yang lain di Taiwan juga kalah bro sama Indomie. Di sini orang-orang Taiwan aja pada suka Indomie. Di Taiwan ada Indomie nggak? Wah, ada banyak. Justru orang-orang Taiwan tuh suka Indomie bro. Yang namanya micin mah nggak bisa dikalahin, ya gak? Hampir sama nggak sama yang di sini? Indominya ada tipe-tipe yang berbeda. Kalau di Indo kan kayak nggak ada Indomie sate. Di sini ada Indomie sate. Orang-orang sini suka Indomie sate. Tapi yang lain sih sama sih, soto, kari ayam, ayam bawang, gitu-gitu masih sama. Gue kira di sana ada Indomie babi kan. Wah. Dulu pernah ada tuh meme-nya tuh Indomie babi khas Medan. Buset. Kayaknya harus dicoba itu mah. Ya kalau Indomie sini bikin, kalau enggak ya ruwet. Ya, oke tadi Indomie berarti lu udah ngitung kalori, terus tadi tahap kedua lu apalagi lanjutin tahap kedua lu? Kan tahap pertama itu lu harus tahu berapa kalori yang lu boleh makan, ya kan? Tahap kedua itu ya lu harus hitung kalorinya setiap hari. Biar lu memastikan lu nggak makan lebih dari yang lu boleh makan dalam sehari itu. Nah. Terus udah, gitu doang. Itu legit. Kalau lu mau kurus dan lu nggak mau ribet, itu cuma 2 step itu doang. Lu cari, terus lu makan segitu doang. Terus lu benar-benar harus bertekad dan lu lakuin terus sampai lu kurus. Terus menerus begitu. Udah gitu doang. Cuman emang gimana ya? Jadi badan kita ini tuh ada otot. Ya enggak? Nah, kayak di tangan gua, di six pack gue ini kan ada otot. Cuman kalau lu gendut, itu tuh ditutupin lemak. Ya. Ngerti gak sih? Sebenarnya semua orang tuh ada six pack, bro. Percaya apa enggak, lu ada six pack. Benar. Tapi ketutupan sama lemak Indomie itu. Ya. Nah, jadi tuh kalau lu kurusan dan lu mengurangi lemak itu, jadi
six pack lu kelihatan. Itulah tujuannya. Ngerti gak sih? Cuman emang kayak nge-gym, olahraga. Nah, jadi itu tuh fungsinya sebenarnya bukan buat bikin lu kurus, bukan. Dia tuh fungsinya tuh untuk membaguskan ototnya. Ngerti gak sih? Emang iya lu ada six pack. Oke. Tapi six pack lu mungkin kurang bagus, kurang tajam. Lu ngerti gak sih kalau lu ngeliat orang-orang yang kalau orang yang bodybuilder yang roti sobeka kan pada kotak-kotak tuh, bener-bener kotak. Nah itu gara-gara dia training. Begitu. Jadi fungsinya workout itu basically bisa dibilang step 3 lah ya. Step 3 itu olahraga. Ya lu ngangkat barbel gitu. Nah itu tuh sebenarnya lebih ke bonus aja lah. Itu nggak harus lu lakuin, tapi emang kalau lu mau bikin badan lu lebih bagus lagi, ya itulah lu ke situ. Udah gitu doang. Sesimpel itu. Oke. Nah, itu berarti lu ada berapa tahap nih yang mau lu kasih? Tahap. Berarti sebenarnya tergantung sih. Lu bener-bener cuman pengen ngurusin badan doang atau lu emang bener-bener pengen bikin badan lu bagus. Kalau lu cuman mau sampai kayak gue ya. Sampai kayak gue berarti ya 3 tahap doang. 3 tahap. Berarti tahap terakhir apa? Tahap terakhir ya lu tetap ikutin yang tahap kedua, yaitu lu cuman boleh makan yang lu dibolehin makan buat sehari, ditambah lu olahraga. Udah gitu doang. Olahraganya lebih ke ngangkat beban ya, bukan olahraga main basket gitu-gitu, bukan. Kalau treadmill, jadi olahraga itu bisa dibagi yang 2, yang namanya weightlifting. Weightlifting itu ngangkat beban, atau enggak lu cardio. Nah, cardio itu basically olahraga apapun yang lu gerakin badan lu. Jadi treadmill, terus basket, ya kan, bola, itu semua cardio. Itu juga nggak bakar kalori. Jadi itu juga membantu dalam ngurusin badan, bisa dibilang begitu, tapi nggak terlalu banyak lah. Nah, tapi tujuan tahap ketiga kan sebenarnya bukan buat kurusin badan lagi. Soalnya itu udah ditanggungin sama lu kurangin makan kan. Cuman emang lu mau bikin badannya sampai kayak gue lah istilahnya. Ini juga badan gue juga sebenarnya masih belum bagus, cuman masih dalam perkembangan menjadi bagus. Jadi ya lu tambahin ngangkat-ngangkat beban aja. Ya lu ke gym ya kan, lu cari-cari di YouTube apa gimana sih ngangkat-ngangkat beban gini-gini, terus udah lu lakuin aja. Terus lu udah basically tuh sebenarnya lu kalau mau kurus dan punya badan bagus tuh cuman kuncinya tuh satu, lu harus disiplin. Udah gitu doang. Nggak boleh yang namanya anget-anget tai ayam. Berarti yang kayak di awal-awal lu semangat ya kan. Bentar-bentar tahu-tahu udah jenuh gitu. Ya itu. Dan begini, yang namanya kita mau punya badan bagus, kan kita pasti ngelakuin cara yang tadi, bener gak? Iya. Cuman contoh nih, gue dari 83, gue pengen turun sampai ke 55. Sekarang gue masih di 66. Ya. Nah nanti contoh gue udah nyampe 55 nih, badan gue udah oke, otot gue udah ada, ya kan, udah sabi di badan gue udah seneng. Nggak boleh lu balik ke gaya hidup lu yang lama. Nggak boleh gue udah di 55, badan udah oke, gue mikir ya udahlah, lanjut lagi gue makan Indomie 6, ya kan? Jadilah, tetenya langsung mulai lagi. Makanya itu sebenarnya tuh lu kalau misalnya mau kurus dan punya badan bagus, lu nggak bisa cuman pakai tekad dan disiplin doang, tapi lu harus pakai mengganti gaya hidup lu menjadi gaya hidup yang lebih sehat gitu. Dan otot lu ini tuh emang harus dipakai terus. Kalau nggak dipakai ya dia melembek. Udah gitu doang. Ada bro, ada. Cuman harus dikurangin doang lemaknya, nanti juga pasti kelihatan. Iya. Sebenarnya, tapi kalau lu lihat gua segini nih, ini masih udah di kategori gimana? Sebenarnya kalau dulu udah di kategori obesitas. Buat gua yang sekarang aja tuh masih dihitung obesitas, bro. Kilogram yang normal buat gua itu 63, lu bayangin. Ya sih, gua terakhir itu olahraga udah main bola udah tahun lalu, udah lama banget. Yang namanya kalau misalnya udah gawe mah. Iya. Aduh, soalnya di sini juga gue kan program sekolah gue tuh 3 bulan sekolah 3 bulan kerja, dan pas 3 bulan kerjanya itu emang susah banget bro. Yang namanya lu kan gue kerja di McDonald.
Ya, gue kerja jadi bagian dapur. Dan itu susah banget bro, yang namanya lu bangun pagi, ditambah lu nggak boleh makan sepuasnya, jadi lu kelaparan, ya kan? Terus lu harus datang ke tempat kerja lu, ya kan? Siap-siap disuruh-suruh, siap-siap lu harus dan kalau di McD kan lu bener-bener berdiri selama 8 jam itu lu berdiri, cuman emang pas 4 jam tuh lu ada break 30 menit. Dan itu tuh berdiri terus dan lu gerak-gerak terus. Lu bayangin udah capek, ya kan? Kesel. Ditambah gue nggak bisa bahasa Mandarin, jadi gue juga ngerti pada cingtongan apaan. Ditambah gue kelaparan. Dan udah selesai semua itu, pas balik-balik bukannya gue enak-enak makan Indomie nembung terus langsung tidur lagi, nggak bisa begitu. Habis dari situ ya udah kemana? Ke gym. Udahlah, habis ke gym ngangkat beban, otot pada memar, badan sakit. Ya udah mau nggak mau lanjut lagi besok kayak gitu terus. Dan itu susahnya tuh di situ. Dan kalau gue nih, gue bandingin ya. Jadi kemarin tahun lalu tuh ada temen gue meninggal, parah lebih parah daripada gue obesitasnya. Dia tuh jadi ceritanya tuh dia nganter adiknya buat ke camp militer gitu di Semarang. Nah dia tuh bener-bener over, nyetir sendiri, gak digantiin sama bokapnya. Itu dia bener-bener nenggak kopi doang, gak ada air putih. Nah sampai Semarang, salahnya udah dari situ tuh. Repar, dibawa ke rumah sakit. Gula darahnya. Serangan jantung. Oh, gula darah. Iya, gula darahnya juga ikut naik. Nah gue bilang, waduh, tuh anjir badan gue tuh kayak badan lu udah kayak gitu gara-gara ngebir, makan nggak teratur, sekarang lu minum kopi dan lu bener-bener nggak ada istirahat banget loh. Itu nyetir nggak ada berhenti di rest area, gas dari Jakarta Semarang 12 jam. Itu gue bilang anjir parah sih, berat, bahaya. Dan ini yang gue juga mau omongin. Sebenarnya kadang-kadang orang mau kurus itu juga motivasinya harus benar. Oke, emang iya. Emang motivasi pertama orang-orang pasti pengen kelihatan badannya lebih bagus. Ya kan? Emang itu ya udahlah, kita nggak usah banyak kecol-kecol. Tapi emang motivasi kedua lu itu lu harus lebih sehat. Misalnya gitu. Kan gue bilang tadi, lu boleh makan apa aja terserah, ya kan, yang penting masuk di kalori. Ngerti nggak? Jadi basically kalau misalnya gue pengen kurus tapi gue makan Indomie setiap hari pun juga masih bisa bro. Masih bisa. Cuman apakah itu sehat? Setiap hari makan Indomie. Gagal usus. Nah itu udah gagal usus. Dan ini masalah-masalah kesehatan yang bisa dialamin orang-orang obesitas ya. Dulu gue juga ada kolesterol itu pertama. Diabetes. Nah, itu dua-duanya tuh yang bikin serangan jantung itu tuh. Dan yang pasti yang gendut-gendut gini udah makan gak teratur, udah tambah ngebir gitu-gitu kan. Nah udahlah, jadi bisa kena penyakit dari situ. Dan gara-gara gue ngelakuin proses diet ini, kan gue pas nyampe Taiwan kena tes kesehatan kan. Dan di tes kesehatan gue tuh bener-bener kolesterol gue rendah, diabetes gue tuh rendah, dan gue tuh sehat banget. Cuman gara-gara gue diet. Jadi ini juga salah satu manfaat diet tuh ya untuk tubuh lu sehat gitu. Dan emang kerasa beda bro. Kalau yang namanya dulu pas gue di 83, pas gue gerakin badan gue tuh beda sama yang gue gerakin badan gue sekarang. Kayak gue merasa gue lebih, gimana ya, bisa dibilang lebih fit lah, saya gitu. Lebih fit berarti karena soalnya pertama kan kilogram yang gue angkat setiap hari, dulu kan gue harus setiap hari ngelakuin segala hal tuh gue harus ngangkat 83 kilo berat badan gue, ya kan? Tapi sekarang kan gue cuma harus ngangkat 67 kilo, jadi gue merasa lebih enteng, ditambah gue lebih banyak otot, jadi merasa ngangkat-ngangkat barang, bergerak itu lebih enak, gitu sebenarnya. Tadi lu bilang gimana sirkulasi belajar lu 3 bulan sekolah, 3 bulan kerja. Nah sekolah lu sekolah Yoi. Di Taiwan tuh namanya Cengkung. Iya, emang di sini semuanya Mandarin. Gue juga stres, asal lu tahu. Iya, emang komuk gue mah Cina, mata gue mah sipit. Ya. Tapi ya ampun, Indotok gue mah kagak ngerti gue. Cuman tahu ni hao mah, ya kan, gitu-gitu doang. Sudah terpengaruh budaya asal. Oke. Berarti tapi tuh belajar lo apa aja tuh kayaknya tuh? Dan lo ambil apa tuh sekolah tuh? Ya gue mau jujur aja ya.
Gue datang ke sini bukan ngincer sekolahnya, bro. Justru gue ngincer kerjanya. Jadi pas di sekolah mah gue bener-bener datang, tidur, bangun, pulang, udah gitu doang. Gue nggak tahu deh. Dia mau ngomong cingcong fan, cingcong, gue juga nggak ngerti dia ngomong apa, mau pelajaran apa. Lu bayangin nih, matematika udah susah, gak? Nah ditambah matematika pakai bahasa Mandarin. Oh ya, pakai bahasa Mandarin lebih susah. Udah mana gue nggak ngerti kan, udahlah nyerah gue. Kalau di sekolah gue udahlah biarin. Tapi emang kalau pas bulan kerja semangat gue. Soalnya kan di sini gajinya lumayan gede. Lu bayangin gue pekerja McDonald biasa dan gue masih di SMA kelas 1, tapi gaji gue bisa sampai 23.000 itu 10 jutaan lah per bulan nih, lu bayangin kan lumayan. Mac di sono lumayan dibanding Mac di sini. Oh iya jelas, sebenarnya bukan sih bro, gimana ya, gede sih ya gede, istilahnya gede gara-gara tuh lu mengganti uang Taiwan sama uang Indo. Tapi sebenarnya tuh sama aja. Kayak lu bisa bilang kayak oke, emang gaji sini emang lebih gede. Tapi sebungkus rokok di Indo itu 23.000, 25.000. Sebungkus rokok di sini tuh minimal 75.000, 50.000. Jadi walaupun gajinya gede, tapi biaya hidupnya juga lebih gede lagi, ngerti nggak sih? Jadi sebenarnya sama aja sebenarnya kalau dihitung-hitung nih, di sini sama di Indo tuh sama aja. Cuman emang bedanya kalau di Indo kan minimal buat lu kerja itu tuh umur 18 dan lu di McD aja tuh minimal udah ada S1. Sedangkan kalau di sini tuh lu iya S1. Asal lu tahu, setahu gue ya, gue dengar kalau di McD lu mau kerja kalau di Indo tuh minimal S1. Nah lu bayangin aja lu udah kejar-kejar kuliah ya kan, lu udah bayar ini skripsi udah lu lakuin, tapi lu kerja di McD, gimana nggak depresi? Ya gak? Lu di gaji yang mending lu jaga toko bokap lu aja kalau kayak gitu. Udah gaji mana UMR tipis istilahnya gitu kan. Nah kalau di sini beda, di sini minimal working age itu gimana ya, working age tuh kayak minimal umur lu bisa kerja tuh 16 tahun, jadi lu 16 tahun tuh udah bisa kerja. 16 tahun udah bisa kerja, makanya gue di SMA 1 udah bisa kerja di McDonald gitu. Nah berarti lu pakai visa kerja apa gimana di situ? Kenapa? Pakai visa kerja nggak? Enggak, hitungannya masih visa murid. Visa murid. Soalnya kerjanya kan itu juga diatur sama sekolah, istilahnya itu kayak SMK bro. Atau SMK di Indo kan kayak ada program yang magangnya itu kan. Nah, cuman kalau di Indo kan emang magangnya lebih ke belajar, nanti nggak sih? Dia lebih ke kadang-kadang juga ada magang yang nggak dibayar, istilahnya gitu. Soalnya itu masih program sekolah. Tapi kalau di sini enggak, di sini profesional. Ya lu kerja, tapi lu kerja yang bener. Tapi emang gajinya ya gaji, ngerti nggak? Jadi bukan magang main-main. Ya gitu deh. Luar biasa sih, gila. Tahun nggak ketemu, tahu-tahu udah sampai Taiwan. Saya tidak menyangka, walaupun harus mengulang lagi. Iya. Aduh. Tapi ya udahlah. Sebenarnya gue kesini juga ngincernya, ya gue balik lagi, gue bukan ngincer sekolahnya. Sebenarnya gue pertama itu ngincer bahasanya. Istilahnya gue emang komuknya Cina, masa gue nggak bisa bahasa Cina, kayak gitu kan. Terus gue juga udah bisa bahasa Inggris. Terus emang semua orang kan pada bilang kan, bahasa yang bakal terpakai nanti kan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi gue mikir gue udah bisa Inggris, gue mau pengen kuasain Mandarin juga. Ya udah gue kesini sebenarnya tujuannya tuh ya buat pelajarin Mandarin sambil kerja. Gue terakhir belajar Mandarin tuh SMA loh. Habis itu lupa. Nah iya emang. Karena nggak ada minat buat belajar ke situ. Kalau tanya bahasa, sebenarnya gue pengen nguasain tuh dua, antara Inggris atau enggak Itali. Karena emang favorit gue. Inggris bro. Itu Inggris tuh emang harus punya. Soalnya di mana-mana sekarang tuh kayak istilahnya lu mau bikin YouTube gini kan. Sebenarnya lu kalau bisa bahasa Inggris juga audiens tuh kayak penonton yang lu bisa lu rangkup tuh lebih banyak kalau lu bisa ngomong bahasa Inggris. Apalagi sekarang lu tahu anak-anak Jaksel ngomongnya kan sok-sok Inggris gitu kan. Like gue kayak ke to the gitu-gitu kan. Gue tuh gedek dong tiap gue ngeliat anak-anak murid gue ngajar terus sok-sokan ngikutin gaya anak Jaksel, itu gue kayak stop it please, stop it. I don't want to.
Don't you ever Iya bro. stay in Jaksel accent shit. Tapi emang iya bro. Kayak lo kalau misalnya disuruh pilih antara Italia apa Inggris, menurut gua secara strategi, secara strategis bagusan lu belajar Inggris. Nah, Inggris ini kebanyakan dunia ini rata-rata ngomongin Inggris soalnya. Gue belajar Inggris ya karena gue juga ngajar Inggris, wajar. Waduh. Gue kan terakhir ngajar di IF. Oh di IF, sabi juga tuh. Pas pertama gue ketemu tuh gue masih teacher di IF. Masih ngajar. Iya. Waduh. Teacher on the weekdays, ya kan? Iya. Yeah. Party monster by the weekend. Ya gak? Itu gue tuh berani gini. Gue di kelas tuh paling berani. Gue ceritain dikit ya. Gue tuh kelas paling berani loh. Gue ceritain kalau gue tuh tiap minggu ngedugem sama anak murid gue. Dan mereka tuh tapi gue nggak kayak yang level anak-anak yang masih kecil-kecil, yang SD enggak, bahaya. Oh, jadi itu bisa dilaporin ke maknya. Iya, bisa repot. Kalau gue biasanya yang udah ke SMP lah, SMP sampai mereka udah bilang ngerti. Mereka bilang, sir, I know about the alcohol that you talk. Really? Really, you know the kind of alcohol that I talk? Wow, bener-bener. Itu gue kaget gue. Dan tapi emang SMP loh, gila, baru SMP kelas 2. Sumpah loh. Tapi emang bocil-bocil zaman sekarang emang udah pada otaknya udah pada maju, bro. Iya. Lu udah nggak tahu kayak istilahnya sekarang bocah-bocah SD aja udah bisa punya iPhone 12. Kita aja kalah. Terus iPhone 12 gitu kan pasti aplikasi sosial medianya pasti banyak. Nah, akses dia untuk belajar pasti banyak. Makanya dia pengetahuannya pasti jauh lebih gimana ya, pas dulu kita kecil tuh pasti kalah kepintarannya sama pas mereka sekarang. Kecilnya masih pakai Nokia. Gue mah dulu kecil ingatnya, kalau gue sih dulu kan lu dulu main tua nih, kalau gue kan dulu zamannya BlackBerry, tau gak? Yang torch, yang bisa diginiin, itu sabi banget tuh dulu. Kalau gue tuh zaman iya, yang dulu namanya kan yang main-main game dari BlackBerry itu kan, chat di BBM. Mana ada itu TikTok, Instagram. Belum ada. Instagram juga belum, baru-baru tumbuh pada zaman itu. Dan kalau itu gue cerita lagi pas kebetulan gue ngajar yang level SMA-nya kan hari Sabtu. Itu anak-anak gue pada antusias loh. Kalau dengerin cerita gue habis juga ke minggu kemarin ya. Sir, ada cerita apa lagi? Biasanya pada nanya, cerita apa lagi, Sir? Oh, pengen tahu. Karena gue ngeposting itu mah pasti pengen ikut itu mah. Dia mah pengen ikut. Ada yang ikut? Enggak sih. Tapi ada satu anak murid gue yang dia anak Bali, cewek, asli orang Bali. Dia punya cowok bule. Terus minta, Sir, ini kayak gini gimana, Sir? Ya kalau cowok kamu ngajakin ya udah. Aduh. Lagian bule-bule gitu kan duitnya keras juga kan. Ya udahlah gasin aja. Udah tanggepin, kenapa masih lagi? Dan yang kalau dan untungnya sih mereka kayak ya. We know our teacher like this. Istilahnya nyelok lah istilahnya muridnya ya. Mereka kayak ya udah. Tapi gue tetap ini tapi at the end semua orang tua pada tetap senang dengan cara ngajar gue yang simpel. Dan ya gue udah bilang ini rahasia kita loh, jangan sampai ketahuan kelas atau orang tua kalian. Untungnya ya pas gue udah masuk ngajar yang di level baru, anak murid ceweknya lebih banyak tuh. Dan gue yang dapat satu, wah ternyata ada salah satunya tuh belajar martial art. Wah, oh shit, hati-hati lu, art nanti main toel kena tabok. Nah, ini kalau misal tadi kan gue sempet nyinggung soal masalah. Nah, kalau lu gimana nih biar
lu tetap seperti ini, tapi lu tetap bisa minum ya. Ya. Kalau lu gimana? Jadi gimana ya? Sebenarnya ya, ini gue jujur ngomong, itu lumayan susah. Sebenarnya emang. Soalnya kan gue bilang balik lagi kan, sebenarnya itu nggak penting lu makan atau minum apa, tapi emang di kalorinya. Ya nggak? Nah, alkohol itu emang berkalori besar. Ya. Istilahnya bir 1 botol itu gue nggak tahu ya, tapi kayaknya feeling gue tuh sekitar bisa 500-600 kalori kan. Dan sedangkan gue cuma boleh makan 1.500 kalori. Jadi kalau gue minum sebotol bir aja, dan itu udah tahu nggak mungkin mabok, gue minum sebotol aja, udah berkurang 600. Terus sisanya gue cuma bisa makan apa lagi buat seharian. Istilahnya gitu, emang susah. Cuman emang kalau lu bener-bener bertekad pengen minum gitu kan, let's just say lu pengen minum di hari Minggu nih, contoh lu planning pengen clubbing sama temen-temen lu di hari Minggu. Ya. Let's just say worst comes to worst, lu di hari itu lu total bisa makan ditambah minum alkohol itu bisa sampai 3.000 kalori, istilahnya gitu kan. Nah, jadi kalori ini tuh sebenarnya bisa dimanipulasiin juga, bro. Contoh, yang tadinya kan lu cuman boleh makan 1.500 kalori per hari kalau buat gua, ya kan. Nah, berarti itu kalau dikali buat seminggu itu berapa? 1.500 kali 7 berapa itu? Berapa? 3.500. Enggak, 1.500 dikali 7. 12 kali 7, 75. 75. 7.500 ya? Iya, 7.500. Nah, contoh berarti total dalam seminggu tuh gue cuma boleh makan 7.500 kalori. Misalnya di hari Minggu, gue worst comes to worst, gue habisin 3.000 kalori itu gara-gara gue tambahin minum di hari itu, ya enggak? Ya udah mau nggak mau, kan gara-gara gue cuma boleh makan 7.500 kalori, tapi di hari Minggu gue ada makan 3.000 kalori, jadi total buat dari hari Senin sampai hari Sabtu, gue cuma boleh makan total itu 4.500 kalori. Jadi basically ini sebenarnya tentang matematikanya sih. Jadi kayak ya yang penting tuh lu boleh minum alkohol. Ya. Tapi ya lu harus tetap ikutin kalori yang lu dari awal udah bikin, ngerti nggak? Kalau lu emang total cuma boleh makan, let's just say lu cuma boleh makan 10.000 kalori nih dalam seminggu. Terus di hari Minggu ini lu makan 2.000 kalori, ya itu kan kebanyakan. Tapi ya udah berarti di hari Senin sampai hari Sabtunya tuh lu harus kurangin lebih banyak lagi biar nggak nyampe 10.000 lebih. Jadi yang tadinya lu mungkin sehari bisa makan 2.000, tapi gara-gara lu di hari Minggu pengen makan sampai 3.000 atau 4.000 kalori, ya lu harus kurangin. Misalnya jadi dari 2.000 lu sehari cuma makan 1.500. Jadi kan lu ada ekstra 500 tuh, istilahnya lu nggak makan 500 kalori itu. Nah, lu tuh tabung, basically lu nabung kalori. Jadi semakin banyak yang lu kurangin dari hari Senin sampai hari Sabtu, nanti di hari Minggunya lu bisa makan atau enggak minum alkohol lebih banyak. Soalnya lu udah kurangin kalori dari hari-hari yang sebelumnya. Sebenarnya gitu. Jadi, tapi emang lu udah harus prepare jauh-jauh hari berarti ya? Istilahnya begitu. Jadi kalau lu tahu nih, ini kan itu terlalu banyak hitung-hitung, mungkin orang pada bingung. Jadi secara simpelnya, lu kalau mau diet itu lu harus kurangin makan. Tapi lu kalau mau diet dan minum alkohol, mungkin di hari Minggu bilangnya gitu, lu harus kurangin makan lebih banyak lagi di hari-hari sebelum ke hari Minggu biar lu bisa minum gitu. Nah, jadi yang kenapa? Jadi gimana, lanjutin dulu. Jadi kalau gue ngomong simpelnya nih, gue mungkin lebih tadi masih agak lebih ribet ya. Mungkin let's just say lu biasa makan 5 bungkus Indomie nih setiap hari. Lu biasanya makan 5 bungkus Indomie setiap hari. Ini kita ngomongin kalori yang kalau gue bilang kalau lu makan segini banyak, lu bakal tetap di situ. Lu biasanya makan 5 Indomie setiap hari. Nah, lu pengen kurus nih. Berarti lu kurangin dari 5 bungkus sehari jadi 4 bungkus sehari. Nah, tapi lu misalnya contoh, berarti kalau lu cuma boleh makan 4 bungkus sehari, 4 kali 7,
Itu, 28. aduh matematika gue parah. 8. Nah 28. Nah jadi lu total dalam seminggu tuh lu cuma boleh makan 28 bungkus. Tapi gara-gara di hari Minggu lu pengen minum, jadi mungkin di satu hari itu yang harusnya lu cuma makan 4 bungkus tapi gara-gara lu minum jadi naik ke 6 bungkus misalnya. Kan lu total cuma boleh makan 28. Nah berarti di hari-hari yang sebelumnya tuh lu harus kurangin sebungkus. Jadi lu makan cuma 3 bungkus sehari biar nanti di hari Minggu lu bisa makan sampai 28, ngerti gak? Ya gitulah, emang agak ribet cara jelasinnya, tapi ya secara sesimpel-simpelnya gue cuma bisa bikin sampai kayak gitu. Intinya tuh kalau lu udah kurangin makan, lu pengen minum di hari Minggu, lu harus kurangin makan lebih banyak lagi. Itu satu-satunya cara kalau lu mau tetap lose weight. Tapi emang ada cara lebih simple, ya basically lu jangan sering-sering minum aja. Kalau lu mau lebih simpelnya lagi, ya udah lu stick ke yang lu cuman makan 1.500 kalori per hari, terus mungkin emang ya sebulan sekali lu ada minum, ya udahlah, itu nggak terlalu ngefek sebenarnya. Tapi kalau lu sebulan lu minum 6-7 kali ya udah gimana lu mau turun. Oke, next. Gua ini ada yang mau gua kasih lihat dulu nih. Ini sebenarnya baru kemarin gua bahas belum lama. Apa nih? Nah, lihat nih. Wih, canggih juga ini. Belum selesai, taruh. Oke. Aduh. Nah, lu sempat ngikutin nggak itu? Wah, gue nggak sempet tuh. Gue di Taiwan jauh, jadi gue nggak ikut-ikutin tren-tren Indo. Gimana itu? Jadi gini ceritanya gini. Jadi itu tadi nama ceweknya kan Sharon Matlin. Dia itu korban hasil pengintipan lah istilahnya. Kamera. Nah, kemarin gue tuh sempat bahas tuh soal masalah itu. Nah, kalau lo sendiri gimana ngeliat kejadian tadi tuh? Jujur aja ya, gue paling gak ngerti sama tipe-tipe cowok yang minta fogil atau nggak pengen ngewe terus direkam atau nggak ngerekam diem-diem terus di-share ke online gitu-gitu. Gue kadang-kadang kayak nggak ngerti tujuannya tuh apa. Nah, ngerti nggak sih? Kayak kayak gue nggak ngerti loh, Cok. Kayak tujuannya tuh apa? Istilahnya sekarang lu ada Pornhub, ngerti gak? Kayak ini gue jujur ya, gue maksudnya kayak ya namanya juga cowok udah pasti nyoli lah, kayak gitu kan. Ya gue nyoli. Bentar. Saya juga. Ya saya kan yang namanya cowok udah pasti nyoli. Tapi kenapa lu harus gimana ya, kenapa lu harus jadi predator? Sedangkan di Pornhub tuh udah disediain sama aktor-aktor yang udah profesional. Yang jelas jauh lebih cakep. Ngerti nggak? Udah disediain gratis, tinggal pakai VPN. Kalau di Taiwan nggak ya? Nah enaknya di Taiwan satu bro. Lo kalau misalnya mau nonton porno nggak pakai VPN bos di sini. Ya, search tinggal search. Ya iyalah Taiwan. Nah iya istilahnya kayak browser bebas bisa di Taiwan. Nah istilahnya kayak lu disediain gratis ya kan. Di aktor-aktornya juga udah lebih profesional ya kan. Terus udah enak, ceweknya udah cakep. Ngapain lu harus jadi predator lagi? Ngerti gak sih? Kayak buat apa gitu, gue gak ngerti. Emang lu
sekurang itu kah hidup lu, segabut itu kah sampai harus begitu? Kayak istilahnya kalau emang lu pengen sama cewek itu, ya lu perbaikin diri lu jadi ganteng kek, lu jadi kaya kek, ngapain kek, terus lu coba kejar tuh cewek, gitu aja moga-moga dapet. Ganteng belum tentu. Iya, yang namanya makan kan nggak pakai ganteng, nggak pakai roti sobek yang di perut, ya, makan pakai duit. Nah, golongan kita juga sih, si cewek. Golongan Aduh. Jujur gue kadang-kadang kasihan cok sama kaum wanita ini. Jujur gue kadang kasihan. Mungkin gue nggak ikutin yang di Indo ya, tapi emang gue ngeliat secara dunia gitu. Soalnya kan gue sering main TikTok dan banyak banget cewek-cewek tuh yang kayak diperkosa, dipakai secara tidak benar, ya nggak, atau enggak dipaksa imana lah, difoto imana lah ya. Yang kasus paling terakhir yang gue tahu yang si Darren Christopher ini. Gue kadang-kadang kasihan cok sama cewek. Gue nggak ngerti kenapa dunia tuh kejam banget sama para wanita-wanita kita ini. Padahal legit mereka yang bawa kita, para cowok, wanita tuh yang bawa kita ke dunia ini dan kita nggak bisa ngerespeknya. Ngerti nggak sih? Kayak gue kadang-kadang tuh pengen nunjukin ke orang-orang para predator ini, para predator ini. Kayak gue pengen puter balikin senarionya ke mereka. Kalau misalnya yang mereka lakuin, misalnya contoh mereka memerkosa lah, atau enggak mereka video yang nggak jelas tanpa izin, ya enggak. Kalau kita puter balikin, kalau itu misalnya adik kecil dia atau mama dia yang digituin, apakah dia bakal suka? Ngerti nggak sih? Lu main gitu-gituin cewek lain, tapi kalau misalnya cewek itu dari keluarga lu, adik lu lah, sepupu lu lah, atau mak lu digituin, emang lu suka? Kalau lu nggak suka ya jangan lakuin ke orang lain lah. Gitu aja, bener gak? Benar. Dan itu sampai si pelakunya tuh kayak, saya bilang nangis-nangis kayak, saya masih ada adik perempuan lah. Udah tahu gitu lu ngapain lu gituin? Iya, istilah itu lu ada adik perempuan terus lu ada emak. Nah kalau misalnya mereka digituin, lu suka nggak? Istilahnya gitu kan? Berani lu ke cewek lain. Aduh, nggak ngerti. Kadang emang nasunya tolol. Iya. Dan gua sekarang pun ya gua tahu sih kalau gua ngelakuin itu kan ketika di tempat yang tepat dan ketika ceweknya juga tidak sadar melakukan hal itu kan. Itu masih dalam hukum wajar kan? Secara de facto. Secara kalau ceweknya nggak sadar. Kalau ceweknya udah sadar kan beda lagi, pasti udah balik lagi. Karena ya mungkin teman-teman gue udah tahu gue kan sekarang udah nggak ada bokap ya. Gue di keluarga gue kan banyak cewek, dan nyokap gue, ada kakak gue sama adik gue cewek gue ya. Kan jadi tugas gue harus yang sadar bahwa gue punya mereka di rumah. Jadi gue mau kayak gitu-gitu gue agak lihat-lihat dulu lah siapa ceweknya. Istilahnya lu mikir kalau misalnya itu terjadi sama adik gua, istilahnya gitu kan. Emang apakah gue terima gitu. Ya, itu yang gua maksud. Gua aja sampai ngasih lihat video itu ke gebetan gua. Iya. Dia sampai kaget. Iya, Cok, tapi emang lumayan bahaya. Dunia ini tuh sebenarnya emang dibuat untuk para cowok. Kasihan kadang gua sama cewek-cewek ini tuh kayak terlalu diguna-guna gitu loh. Tapi ya semoga dalam kedepannya otak-otak manusia para monyet di dunia ini bisa berevolusi lah ya, istilahnya gitu ya. Gue selalu berpikir kayak gini, cowok itu selalu salah, tapi kadang-kala cewek juga salah. Ya makanya kan dibilang salah selalu kayak dihadapin dua pilihan. Lu kamu mau terserah, kamu mau makan di mana terserah. Kan diajakin sini ntar ngomel. Salah terus. Itu emang klasik, bro. Dulu gue sama pacar gue juga gitu. Mau makan apa? Terserah. Ya udah McD. Ngapain? Bosen. Nah, tadi katanya terserah, ya kan? Akhirnya ya udah, misalnya contoh-contoh akhirnya makan di warung abnormal. Nggak suka di tempat gini. Ya, tadi katanya terserah. Salah terus. Udah gua drive. Udah gua beli nasi aja drive-thru. Nasi pecelnya drive. Tapi cewek pun juga lebih salah, khususnya dalam soal pakaian. Iya kan? Sebenarnya kalau yang kayak gitu
Gua kurang setuju, bro. Kalau misalnya itu tuh menurut gue tuh kayak kita harusnya sebagai cowok tuh, sebagai manusia yang emang memiliki otak tuh harusnya bisa mengontrol diri. Berarti nggak sih? Kayak kadang-kadang kayak soalnya yang gue bilang diperkosa gitu-gitu, itu kadang-kadang nggak semuanya itu pakai baju yang emang pengen kelihatan seksi gitu. Ada beberapa yang emang legit mereka semua udah pakai baju yang normal, senormal-normal mungkin, tapi masih tetap kena. Berarti nggak sih? Kayak cewek yang tadi dah, dia kan cuma ke toilet. Berarti nggak? Dia nggak pakai baju apa, dia nggak mau nunjukin gimana-gimana, tapi emang digituin sama orangnya. Dan itu masalahnya. Menurut gue tuh bukan masalah di baju apa yang dia pakai atau kenapa ceweknya gimana. Dan masalahnya tuh di cowoknya. Emang kita tuh masih belum cukup berkembang untuk mengontrol adik kecil kita ini. Kadang-kadang nafsu yang di dalam otak tuh aduh bodoh kadang-kadang. Peluru kita, karena kadang ada yang apa yang ingin kita keluarkan di peluru kita tidak sinkron dengan apa yang ada di isi benak kita. Aduh. Tapi semoga kedepannya, semoga manusia-manusia pada semakin berkembang lah istilahnya gitu. Semoga pada sadar. Ya gitu sih. Gue bilang ya ini kejadian udah kayak gue Lumayan. Waktu gue ngebahas tuh kayak anjir, gue udah males juga sih ngeliat muka tampang-tampangnya juga tampang jamet kayak gini ya. belum selesai masalahnya yang si Darren ini udah kena yang gini. 1 hari loh kejadiannya. Iya. Dari ceritanya si Darren sama yang ini yang tadi gue kasih lihat itu cuma kejadian yang selang 1 hari. Sebenarnya kalau misalnya itu pun juga beberapa kejadian yang tersebar. Lu bayangin kejadian-kejadian yang enggak tersebar. Jadi, itu pasti jauh. Mungkin sekarang kita ngomong aja mungkin lagi ada yang lakuin dan kita nggak tahu. Dan itulah susah. Dan itu kan memang kejadiannya tuh di toilet nyatu ya. Jadi urinoir ada, terus WC ada. Emang bahaya. Itulah semoga kedepannya makin baik ya, dan semoga good luck lah isinya buat yang kalian yang nonton yang pengen diet gitu kan. Ya. Jadi udah tahu tahap-tahapnya dari gua ya kan, tinggal dilaksanain aja, disiplin aja. Itu kata-kata dari gua, lu intinya disiplin. Kalau lu udah mulai terus lanjutin. Emang yang membedakan orang-orang yang mencoba dan orang-orang yang sukses itu di hari-hari di mana lu bangun dan lu merasa aduh gue udah gak kuat. Itu semua orang udah pasti ngalamin. Apapun yang lu mau tuju, lu mau nyari duit lebih banyak ya kan, lu kadang-kadang gawe pernah kan pasti ada momen-momen yang kayak aduh gue males banget dah kerja hari ini. Ngerti gak sih? Tapi itu yang membedakan orang-orang mencoba dan orang sukses. Itu di hari-hari itu orang-orang yang mencoba dia nyerah, udahlah males lah, udahlah gak usah lakuin lagi. Tapi orang-orang sukses di hari itu mereka ngapain? Gasin terus. Itu ya gue harus gasin sampai gue dapet apa yang gue mau. Itu perbedaan. Jadi disiplin, ya kan? Disiplin, hitung kalori, dan lakuin terus sampai lu ketemu di tujuan lu. Gitu. Sabi guys. Sabi, gila. Luar biasa hari ini. Inspirasinya banyak. Dan jangan bosan-bosan yang ngisi di tempat gua. Santuy. Kita mau santai-santai di sini. Iya, oke. Ya udah deh. Oke. Tapi gue kasih ini deh sneak peek ya. Jadi buat apa? Next, gue udah plan. Jadi kita akan membahas beberapa wanita-wanita yang sering kita lihat di searching Instagram. Oke, boleh. Dan ya udah lah nanti ya. Dia kan udah sekarang di Taiwan udah berapa lama kan, jadi kita buka lagi beberapa bagian-bagian tertentu. Dan kebetulan kalau gue jujur ya, isi HP gue tuh kayak asrama putri. Aduh. Bener banyak ceweknya, tapi ntar kita kasih lihat deh. Ada beberapa yang korban kemarin, ada yang hampir kemarin, terus juga ada beberapa yang ya kenal lah atau pernah kita itulah ya, masuk sidekicknya juga lah ntar.
Tapi gila Ya udah. Thank you banget ya. Next, ini apa kokoh-kokoh pertama loh yang gua masukin ke channel gua. Sebelumnya mas-mas doang. Enggak lah. Makanya tolong dong, kalau lu mau 1000 sub, kalau lu pengen gua bawa siapa? Anastasia Kosasih atau Reta atau Michelle Serafin atau Angel Hera dulu, baru gua bawa mereka. Oke. Tuh. Santuy. Semoga sukses ya bro ya. Gue tunggu nih perkembangan channelnya. Ya lu disiplin bro. Gitu aja. Oke? Yeah. Bye. Yeah. Thanks. Thank you. Okay.